Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz, bersama Market di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Seperti biasa kami menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader karena kami ingin yang terbaik buat rekan trader semuanya. Kami ingin supaya rekan trader memahami berita terkini, informasi terkini, analisa terkini sebelum nanti rekan trader terjun dalam dunia trading. Karena dunia trading ini dunia yang penuh dengan resiko yang sangat luar biasa. Yang pasti bukan dalam dunia dalam berita. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin kita lihat bahwa indeks dolar Amerika kembali mengeluarkan taring-taring kekuatannya. Dari 103.359 bisa naik sampai menembus level 104.125. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 103.764. Euro USD kita bisa lihat agak sedikit terjadi koreksi, turun hingga 1.08156. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.08530. Pound sterling pun juga rekan trader sama, sempat jatuh menembus level 1.29336. Akhirnya ditutup di posisi 1.29654. Gold rekan trader agak sedikit koreksi hari kemarin. Setelah menyentuh level tertinggi dalam sejarah kemarin, 3057, gold perlahan namun pasti terjadi sedikit koreksi, turun di posisi 3025 dan akhirnya ditutup di seputaran 3044. Intinya masih tetap di atas 3000, udah selesai. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang perlahan namun pasti memantapkan cengkeramannya, berada di posisi 148.925 walaupun akhirnya ditutup di posisi 148.81. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan untuk tema hari ini yang saya angkat adalah emas terkoreksi pasca penguatan dolar Amerika. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat bagaimana emas agak sedikit mengalami koreksi ya yang tajam, dan kalau kita lihat koreksi ini adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar dalam pergerakan pasar. Kita bisa belajar dari beberapa hari yang lalu semenjak tanggal 11 bulan 3 bagaimana dari level 2904 dia perlahan namun pasti naik sampai di 3002. Tapi setelah itu koreksi rekan trader, koreksi sekitar 2 hari. Setelah itu rekan trader dia kembali naik lagi hingga menyentuh level 3040. Setelah itu sedikit koreksi dan rekan trader dia naik lagi sampai ke 3057. Walaupun akhirnya turun. Oleh karena itu faktor yang membuat hal ini terjadi ya sudah barang tentu kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika lagi bagus-bagusnya rekan trader. Kalau kita lihat di sini indeks dolar Amerika secara garis besar dia sedikit mengalami penguatan yang signifikan walaupun sempat menyentuh level tertinggi semenjak bulan Oktober tahun 2024 di sekitaran 103.159. Perlahan namun pasti dia bergerak naik. Walaupun secara garis besar pun juga saya bilang dia ini nggak terlalu stabil banget rekan trader. Dia naik 103, dia turun lagi 103.359, dia naik 104, dia turun lagi 103.805. Sekarang dia kembali naik lagi 104.125. Namun secara garis besar teknikal pun juga kita lihat bahwa dia ini kemungkinan besar akan terjadi koreksi rekan trader. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada emas ini, banyak faktor rekan trader. Faktornya adalah bagaimana pergerakan pasar yang terjadi
pasar terus menyambut apa yang terjadi setiap keputusan yang dilakukan oleh Donald Trump. Setelah itu juga pasar bereaksi atas laporan FOMC yang dikeluarkan, statement pernyataan yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Walaupun secara garis besar tendensi yang dikeluarkan di mana suku bunga di hold atau ditahan dan berada sekitaran 4,25 sampai 4,50%. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Jerome Powell bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar akan terjadi pada bulan April nanti, dan dia berada di sekitaran 25 basic point sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Nah, pasar benar-benar bereaksi rekan trader. Pasar benar-benar bereaksi, dan ini adalah sesuatu yang wajar. Pasar benar bereaksi, agak sedikit terjadi koreksi, tapi setelah itu dia akan mencoba untuk menaiki lagi nilai tertinggi dalam sejarah. Kalau kita lihat kemarin ya memang secara garis besar dia udah menembus level tersebut 3057. Dan hari ini terjadi koreksi adalah sesuatu yang wajar. Karena ya memang pergerakan pasar seperti kayak gitu rekan trader. Di bawah tendensi-tendensi yang terjadi pasar juga akan melihat. Dan dengan adanya penguatan dolar yang signifikan sudah menyentuh level 104 termasuk salah satu faktor juga. Walaupun secara garis besar kenaikan emas ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor X. Faktor X itu adalah kebijakan tarif Donald Trump, geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, sehingga membuat bagaimana aset ini dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa pelemahan atau koreksi yang terjadi pada hari ini adalah sesuatu yang luar biasa, hal yang biasa, dan harus saya katakan bahwa emas ini dia masih akan terus berada di zona 3000, dan kemungkinan untuk keluar dari zona 3000 udah sangat jauh rekan trader. Naik iya, keluar masih sangat jauh. Oleh karena itu rekan trader, di tengah koreksi yang terjadi kita akan menantikan lagi statement-statement, pernyataan-pernyataan serta data-data fundamental yang dikeluarkan. Nah, menurut perkiraan saya bahwa emas masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Minimal semua itu akan berlangsung di awal minggu depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal, dan seperti biasa analisa teknikal ini akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat rekan trader semua bahwa indeks dolar Amerika terjadi sedikit penguatan yang signifikan. Secara garis besar saya bisa melihat juga bahwa tendensi yang terjadi pada pasar hari ini lebih bersisi ke posisi yang lebih tinggi. Menurut saya kenaikan dia itu, dia itu akan mencoba naik, ya taruhlah di seputaran sinilah. Untuk sampai ke level paling tinggi di seputaran sini terlalu jauh. Saya berasumsi ya dia akan mencoba di level paling tertinggi itu di seputaran 104.327. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah masih tetap juga bisa terjadi dan bisa membuat dia turun di 103.756. Nah, ini dia. Nah, ini adalah arah yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Bagaimana untuk Euro USD? Kita lihat bersama-sama. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD sekarang ini, kita bisa lihat bahwa Euro USD memang secara garis besar dia memiliki tendensi agak sedikit bearish, dan mungkin sekarang ini lagi terjadi koreksi singkat, tapi menurut saya bearish ini akan sangat bisa saja terjadi sampai level paling terendah di seputaran 1.27964. Dan sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih punya peluang yang sangat besar, dan dia bisa kembali lagi ke level yang paling tertinggi di seputaran nah ini 1.0853 dengan level terendah adalah 1.07964. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling secara garis besar, pound sterling pergerakannya sangat luar biasa, dan kalau kita lihat tendensi untuk bearish sangat kuat. Analisa saya dia akan coba bearish sampai level paling terendah menurut saya di seputaran 1.29065. Tapi peluang untuk kenaikan juga sangat tinggi
dan dia bisa naik di posisi 1.29655. Nah, ini dia. Oke, ini adalah pergerakan dari inilah ya. Pound sterling USD. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat bersama. Gold hari ini memiliki sedikit tendensi agak sedikit bearish, walaupun menurut saya peluang bullish juga sangat tinggi. Ya, bearish ini bisa saya terjadi dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan bearish ini sangat besar. Saya tidak mau bilang sampai di mana, tapi menurut saya dia bisa sampai di level terendah di posisi 3010. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang kenaikan masih tetap ada. Dan saya berasumsi bahwa kenaikan dia ini bisa terjadi sampai level paling tertinggi di seputaran 3046. Jadi 3046 level tertinggi dan asumsinya paling terendah itu di seputaran 3010.38. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas kita lihat bahwa USD Yen Jepang masih benar-benar sangat kuat untuk mengalami penguatan yang signifikan. Analisa saya dia ini masih terus naik, rekan trader. Dia akan terus naik dan menurut saya kenaikan dia itu masih saja terjadi, tidak terlalu banyak, tapi menurut saya dia akan mencoba naik sampai level paling maksimal menurut saya itu di seputaran 149.844. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia jatuh lagi ke posisi yang paling terendah di seputaran 148.815. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita pada hari ini. Dan rekan trader, sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, saya mau bilang buat rekan trader jangan lupa untuk menyaksikan webinar kami pada malam nanti dengan judul FOMC Trump dan ketidakpastian pasar global. Kita akan membahas bagaimana situasi yang terkini di pasar dan kita akan mencoba untuk memprediksikan bagaimana situasi akan terjadi di kemudian hari. Oke rekan trader, untuk kalender ekonomi saya pikir tidak ada saat ini ya, karena kalender besarnya udah tidak ada, jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, webinar dari Amarket. Harap ditonton untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.